warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unsi Muimudian, kelas 1A NIM 211110023. Matkul Sejarah Al-Quran pengampu Ibu Haji Arif Himawati SAG MPD semester 1 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Saya akan menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran untuk memenuhi tugas akhir semester pelajaran sejarah Al-Quran. Sejarah Al-Quran itu turunnya. Sejarah Al-Quran ada sejarahnya. Melalui malaikat Jibril, Al-Quran bertempat di Jabal Nur, Gua Hira. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun. Sebagai wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu telah tengah 6 bulan 8 hari menurut tahun Komariah. Awal turunnya Al-Quran dengan ayat pertama dari surat Al-Alaq. Fenomena penerimaan wahyu Al-Quran mengejutkan bagi banyak pihak. Ini dapat dilihat dari peranan Nabi Muhammad SAW dipersiapkan secara bertahap. Suatu masa penuh dengan kebimbangan dan melihat berbagai kejadian, fenomena, dan visi pandangan yang ada. Juga ikut bagian dalam mempersiapkan kematangan jiwanya di mana malaikat Jibril berulang kali memperkenalkan diri. Ketika beliau berhawal di Gua Hira, Jibril meminta Muhammad SAW membaca dan beliau mengatakan tidak tahu apa yang akan dibaca, sampai malaikat Jibril mengulang 3 kali dan beliau menjawab dalam keadaan serba bingung dengan penuh ketakutan sebelum mengetahui kenabian yang tak terduga dan baru pertama kali mendengar Al-Quran. Sebab turunnya Al-Quran. Sebab turunnya suatu ayat itu berkisar ada dua hal, yaitu bila dulu terjadi suatu peristiwa yang baru atau belum ada peristiwa yang muncul sebelumnya, maka turunnya ayat Al-Quran yang mengenal peristiwa baru tersebut. Bila Rasulullah SAW ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat Quran menerangkan hukumannya. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berlangsung-langsung. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Yang wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad SAW berusia 39 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Lanjut wahyu yang kedua. Lalu setelah berakhir masa fatratul wahyi, turunlah wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, sebagaimana yang ada dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang berisi perintah. Jadi jedanya selama 3 tahun. Wahyu pertama dan kedua. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Sebagai pedoman hidup, kalimat di dalamnya mengandung banyak pesan dan isi baik berupa perintah, anjuran, larangan, berita, dan cerita oleh Allah SAW kepada umat manusia. Al-Quran kalam Allah atau disebut dengan firman Allah. Al-Quran, kitab suci umat Islam. Kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan prinsip-prinsip dasar untuk semua masalah kehidupan. Al-Quran juga berfungsi sebagai panduan hidup di dunia dan akhirat. Perjalanan Al-Quran mulai pertama kali diturunkan hingga sekarang mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun lampau, kendati berusia panjang tidak seperti kitab-kitab suci lainnya yang terdistorsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keutuhan dan keaslian Al-Quran sebagai firman-Nya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara. Quran Al-Hijr ayat 15. Di mana di masa kenabian Al-Quran diturunkan dalam 2 cara. Pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Al-Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar yang pertama, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 97 1. Sejarah periodisasi Al-Quran. Sepanjang perjalanan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, pada ulama membagi sejarah Al-Quran dalam 2 periode, sebelum hijrah dan periode selepas hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dikenal dengan sebutan ayat-ayat Makkiyah. Sementara ayat-ayat Al-Quran yang turun usai hijrah dengan ayat-ayat Madaniyah. Yusuf Hasim dalam buku Aqidah Akhlak 2021 menjelaskan sejarah periodisasi Al-Quran.
periode Al-Quran sebagai berikut. 1. Periode sebelum hijrah, ayat Makkiyah. Pada periode sebelum hijrah, ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Karena itulah ayat-ayatnya dinisbatkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu di Mekah. Ayat-ayat diberi julukan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Di periode pertama ini terdapat 86 surah Makkiyah yang diturunkan selama 12 tahun. 5 bulan sebagaimana disebutkan di atas. Wahyu pertama diturunkan pada 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri dan kaumnya pada umumnya. Isi ayat-ayat Makkiyah berkenal dengan akidah dan penguatan tauhid. Wahyu Al-Quran di periode sebelum hijrah merupakan pokok ajaran Islam untuk mengokohkan keimanan umat yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, periode selepas hijrah dan ayat-ayat Madinah. Pada turunnya kedua ini, ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Karena itulah ayat-ayatnya diberi julukan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Di periode kedua ini terdapat 28 surah yang turun selama 9 tahun, 9 bulan. Karena pengokohan iman sudah dijelaskan melalui ayat-ayat Makkiyah, maka usai hijrah ayat-ayat Madaniyah umumnya berkaitan dengan mu'alaf, syariat dan hukum-hukum Islam di periode ini. Ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat dalam surat Al-Maidah ketika Nabi Muhammad SAW sedang melakukan haji wada sekaligus menutup wahyu Al-Quran. Pada hari ini telah kesempurnaan untuk kamu agamamu dan telah kucupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Al-Maidah, Quran Al-Maidah ayat 5. Sejarah pembukaan Al-Quran. Di masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum terkumpul rapi seperti sekarang. Ketika wahyu diturunkan, Nabi Muhammad SAW membacakan pada para sahabat, baik untuk langsung ditulis atau dihafalkan. Usai Rasulullah SAW meninggalkan, terdapat kebutuhan untuk membukukan dan menstandarisasi Al-Quran agar tetap utuh dan terjaga keotentikannya. Penjelasan mengenai sejarah pembukuan Al-Quran dijelaskan di dalam uraian berikut. 1. Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW. Salah satu alasan Al-Quran belum dibukukan pada masa kenabian adalah proses perjalanan wahyu yang masih berlangsung selama hidup Nabi Muhammad SAW ketika wahyu diturunkan. Rasulullah SAW kemudian membacakan kepada para sahabat serta meminta beberapa orang untuk menuliskan wahyu tersebut. Sahabat menulis wahyu itu diantara adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Mu'amiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Selain langsung ditulis, banyak sahabat yang langsung menghafalkan ketika dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah pengumpulan Quran di masa kenabian dikenal dengan dua cara, yaitu melalui tulisan Jam'u fi as-Suhur dan melalui hafalan Jam'u fi as-Sudur. Sekian ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Oke, ini sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng-dereng.